Terima kasih Pak Atuk. Hmm. Saya coba share screen dulu. Sebenarnya ada dua hal yang ya terkait dengan sistem informasi ini ya. Sebenarnya ada beberapa ya, nggak hanya ini ya. Tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang saat ini. Yang pertama adalah bahwa ada sistem informasi yang digunakan untuk melakukan monitoring. Jadi yang sifatnya datanya itu agregat ya. Seperti yang ditampilkan di sini, ini ada satu semacam dashboard seperti itu yang menunjukkan bahwa ini rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes, lalu kemudian bisa saja nanti ada rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Di DIY itu ada 4 yang secara ditunjuk oleh Kemenkes, tetapi di DIY sendiri mengembangkan menjadi 25 kalau tidak salah ya, 25 rumah sakit. Ini ada lokasi-lokasi kabupaten kota yang punya transmisi lokal, yang ada transmisi lokal. Lalu kemudian ini ada agregasi dari perkembangan kasus COVID dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, datanya harian. Dan juga kalau kita lihat 3 hari ke belakang, ini angkanya langsung melonjak tinggi sekali ya, dari yang hanya berapa ratus itu sampai 1.000 sekarang per harinya yang itu diperiksa, dan juga yang kasus yang positif juga angkanya semakin banyak. Ada yang melakukan prediksi bahwa nanti puncaknya itu bulan Juni. Jadi kita masih jadi masih sekarang bisa dibilang masih tahap-tahap awal kalau memang prediksi itu benar. Lalu kemudian tadi tertarik yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya ya yang ada di fasilitas kesehatan kita. Jadi kalau kita lihat per provinsi kasusnya dengan data terakhir tanggal 5 April yang lalu, ini memang kasus yang terbanyak itu ada di DKI, ada 1.000-an yang dinyatakan positif. Yang lain adalah Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, DIY termasuk yang masih sedikit. Nah, tetapi kalau kita dilihat dari angka kesembuhannya maupun angka kematiannya itu juga rata-rata variasi ya, walaupun angkanya di Bengkulu ini umpamanya contoh kasusnya sedikit tapi malah banyak ya meninggal gitu. Jadi kayak ini di Bengkulu hanya 2 kasus itu yang 1 meninggal, yang 1 enggak, sehingga angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, bahkan dibandingkan dengan Jakarta yang intinya sedikit ya. Banyak dan kematiannya juga banyak, tetapi fatality rate-nya hanya 8,62%. Rata-rata memang kalau kita lihat di di Indonesia itu case fatality rate-nya 9,5%, dengan 6,98. Nah, saya kira angka ini akan masih bergerak, dan variasinya di kabupaten kota di masing-masing provinsi juga bisa kita amati. Termasuk kalau kita lihat ini kasusnya di DIY itu memang angka kematiannya kurang lebih 9,9%, dan saya kira ini angkanya akan masih terus bergerak ya. Kemudian kita coba untuk mengolah data dengan mengidentifikasi sumber daya tempat tidur di rumah sakit ya. Secara umum memang total ini sumber datanya dari RS Online, di mana rumah sakit itu secara volunteer itu mengirimkan data ketersediaan bednya, jumlah bednya, jumlah bed tempat tidur isolasi, ICU, NICU, PICU itu ada di RS Online. Nah, kebetulan karena saya membantu review kelas, itu ada data yang coba saya olah, data terakhir itu bulan Februari 2020. Kelihatan bahwa rata-rata kalau kita lihat, ini bayangkan kalau umpamanya kita seperti Wuhan seperti itu, jadi memang kapasitas kalau kita gabungkan semua rumah sakit ya, dengan asumsi bahwa semua rumah sakit itu melakukan pelayanan terhadap kasus COVID, itu penggunaannya di DKI Jakarta itu hanya 33,4%. Tapi kita tahu bahwa di DKI Jakarta ada 280-an rumah sakit,
Dan dari 280 rumah sakit itu mungkin tidak semua rumah sakit itu dijadikan rujukan untuk COVID, sehingga kita tahu ya, kita dengar berita-berita di Jakarta itu kapasitasnya penuh dan seterusnya. Tapi kalau kita benar-benar mengoptimalkan apa yang ada di rumah sakit, karena mereka memiliki ruang isolasi dan seterusnya, ya tentunya dengan sumber daya yang memadai ya di rumah sakit tersebut, maka kasus per tanggal 5 April yang lalu itu DKI Jakarta hanya terpakai kurang lebih 33,4% dari kapasitas ruang isolasi, ICU, NICU, dan PICU digabungkan jadi satu. Termasuk yang di DI Yogyakarta itu hanya 5,2%. Semoga tidak bertambah tentunya, dan kapasitas sumber daya rumah sakit kita bisa memadai, apalagi kalau sekarang sudah ada physical distancing ya, sekarang istilahnya physical ya, bukan sosial, karena kalau sosial sekarang walaupun jauh-jauhan masih tetap bisa online. Ini yang analisa, maksud saya bagaimana kita memanfaatkan sumber data yang tersedia untuk memberi satu informasi ya kepada orang yang berkepentingan terkait dengan beberapa hal ini. Dan datanya ini semuanya data agregat. Nah, yang kedua itu adalah yang benar-benar untuk melakukan surveillance ya. Jadi saya coba share yang satu ini. Nah, ini secara global itu ada upaya ya, karena saya tergabung di komunitas open source aplikasi DHIS 2, itu mereka memiliki paket untuk melakukan pengumpulan data transaksional individu, tapi ada beberapa skenario ya. Yang pertama adalah case based surveillance, lalu kemudian contact tracing, sama port of entry. Port of entry itu untuk di bandara gitu ya, di bandara atau di stasiun atau di mana, untuk melihat mobilitas orang yang datang maupun orang yang keluar. Jadi kalau di sini itu lebih banyak untuk melakukan pencatatan data-data individu dan dengan titik koordinat ya. Jadi titik koordinat yang saya kira di Yogyakarta juga sudah ada ya titik koordinat, walaupun itu acak di kecamatan, sehingga bisa memberikan kalau untuk melakukan kontak tracing atau untuk melakukan follow up terhadap pasien, untuk melakukan penyelidikan epidemiologi di wilayah tempat pasien itu tinggal, itu akan memudahkan. Tadi pagi barusan ada diskusi di Kementerian Kesehatan, di Pusdatin, di P2, dan juga yang melibatkan P2 dan juga CDC, karena sumber data yang ada itu seperti Mas Ihsan yang sampaikan tadi ya, itu semua orang sekarang bikin sistem. Ya, karena memang ada yang berkembang itu ya penggunaan ICT ini ya. Ada yang dari pH EOC, kemudian ada yang dari masing-masing provinsi, ada yang dari Litbang untuk yang laboratorium, ada yang dari saya lupa satu lagi, dari rumah sakit ya. Rumah sakit pun ternyata rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan untuk melakukan pelayanan COVID itu barusan saja ada surat edaran yang karena ini klaimnya itu pelayanan COVID itu kan ditanggung oleh APBN ya, dan ini sudah ada peraturannya kalau tidak salah barusan beredar bahwa ini dibayar berapa, tetapi mereka harus melaporkan itu melalui RS online-nya Kementerian Kesehatan. Jadi kasusnya itu dilaporkan individu ke sana. Aplikasi yang dipakai adalah aplikasi RS online yang ada di Kementerian Kesehatan, lalu kemudian Pusdatin mengupayakan untuk mengintegrasikan atau mengelaborasikan sumber-sumber data yang ada.
dan sumber datanya itu luar biasa, ada yang namanya, ya tahu sendiri lah kalau namanya kosong, sorry maaf, apa namanya, wilayah asal rumah sakitnya kosong, ininya, tidak diisi, ininya ada macam-macam. Tapi itulah, data yang tersedia saat ini dan, saya kira sangat potensial untuk, digunakan. Nah, termasuk yang ini yang saya share ini adalah, berkaitan dengan, pengumpulan data secara individu yang mengakomodasi, informasi tentang sosiodemografi termasuk spasialnya, lalu kemudian informasi tentang, kayak semacam registrasi penyakitnya ya, jadi kayak, eee apakah, dia kontak atau tidak, melihat faktor risiko, terus kemudian melihat, eee, hasil pemeriksaan, laboratorium, lalu kemudian ada, sampai dengan outcome-nya. Termasuk di dalamnya adalah, histori dari kontak, atau kontak tracing ya, kontak tracing, dengan orang-orang yang entah itu sudah tercatat di dalam sistem ini atau orang-orang yang, baru dan harus kita, catat, secara, individu. Dan ini, salah satu sistem individual yang, saya yakin ini sudah dipakai juga, tidak tidak harus seperti ini ya, maksudnya tidak harus pakai aplikasi ini, dari informasi yang tadi Pusdatin sampaikan atau yang sudah disampaikan oleh P2P tadi, memang sudah ada, sistem-sistem yang berbasis web itu yang sudah, dimanfaatkan untuk, pengumpulan data. Tetapi, kembali lagi bahwa, challenge kita itu adalah, gimana mengoptimalkan sumber data tadi untuk dimanfaatkan. Karena yang megang, sumber datanya itu ya mungkin bukan kita ya, dan mungkin ada di, luar sana. Nah, seandainya kalau kita pun ingin mengumpulkan data yang sama, itu memang sebaiknya, menggunakan resource yang sama, maksudnya sumber data yang sama ya, supaya nanti tidak ada, perbedaan-perbedaan atau tidak ada ini. Tadi yang menarik tadi dari presentasi Mas Ihsan tadi adalah, data, terkait dengan, logistik ya. Logistik itu juga sama ternyata ada juga di Kemenkes itu juga menunjukkan data logistik di SIM RS-nya, berapa kebutuhan apa, tapi saya nggak tahu apakah itu dilakukan tiap hari atau tidak. Nah, seandainya kita bisa memanfaatkan sumber data-data yang ada, kemudian, fokus pada analisis dan visualisasinya yang itu nanti bisa diakses oleh, orang-orang yang, baik itu diakses oleh tenaga kesehatan ya, rumah sakit, dinas kesehatan, maupun oleh masyarakat. Tentunya, dengan, informasi yang berbeda ya, kalau masyarakat barangkali lebih ke arah, pada, daerah mana sih yang ada transmisi lokal umpamanya, supaya nanti pada saat ke daerah itu harus hati-hati, harus, proteksi atau mungkin tidak, terlalu, banyak keluar dan seterusnya. Nah, mungkin ini, Pak Atu dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share, kaitannya dengan ada dua hal. Yang satu tadi, data-data yang sifatnya agregasi, yang digunakan untuk analisis-analisis, dalam rangka untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kemudian yang kedua, ini yang benar-benar yang untuk melakukan, surveillance, yang datanya berbasis individu. Terima kasih.